Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkumpulkan kita di tempat ini dalam acara diseminasi PKG PJOK. Kita langsung saja membuka acara diseminasi ini dengan sama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak hebat yang sudah hadir dalam acara diseminasi PJOK ini yang akan dipaparkan oleh Kak Adung atau Kak Asep Wahyudi Nugraha SPD mengenai rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang akan rencana ini, mungkin program ini akan kita praktekkan di kemudian hari. Kepada Kak Adung, Kak Asep Wahyudi Nugraha dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, mohon izin mengganggu waktunya. Sudah menyita waktu pembelajaran, bahkan mungkin ada yang sudah beranjak mau pulang tapi masih setia menanti atau setia menunggu untuk menyukseskan apa yang nanti akan insyaallah akan dipaparkan oleh saya kaitan dengan penugasan rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK 2024 ini. Nah, kan ini udah sore. Oke, udah sore biar nambah semangat. Kebetulan saya dengan Kak Dario kita satu kelas sama-sama. Alhamdulillah kita punya yel-yel, nggak jauh beda dengan tadi yang sudah Kak Ana sampaikan. Ya, nanti yel-yel kayak gini ya. Pada saat saya bilang PJOK, maka tinggal kakak-kakak semuanya tinggal bilang PJOK, PJOK. Bisa ya? Oke, boleh sambil berdiri biar nambah semangat. Oke, nanti saya pandu langsung ya. Oke, siap. Nanti pada saat saya bilang PJOK lalu nyaut PJOK. Oke, siap. PJOK. PJOK. Oke, yang berikutnya. Oh iya, lupa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Notaris Marsudi MPD. Kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai rencana tindak lanjut yang akan didiseminasikan oleh Kak Abu. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, terutama untuk Pak Asep Wahyudi Nugraha SPD Adung. Alhamdulillah saya baru rada ngemplong ya dengan Pak Adung ya hadir ya. Waktu yang sangat tunggu sebetulnya, tapi ini Pak momentum yang bagus buat kita semua. Jadi siapapun kita nanti ketika mendapatkan sesuatu yang memang posisi buatan kita tentang apapun yang berkaitan dengan pendidikan, marilah kita sama-sama mencoba diseminasikan berbagai praktik baik. Ini menguatkan kita sebagai orang pendidik, karena tadi pendidik itu memang harus terus belajar Pak. Ya. Ini bagian dari belajar. Tepuk tangan buat Pak Adung. Nanti teman-teman yang lain sekali lagi ketika ada suatu hal yang memang dipandang baik untuk pendidikan, mari kita sama-sama berbagi. Ini adalah pembelajaran kita, bukan pembelajaran saya dan siapapun, tapi pembelajaran kita semua untuk kemudian pendidikan kita dan untuk untuk menjadikan profesi kita ini adalah profesi yang betul-betul profesional, ya, profesi yang tidak bisa dianggap sepele. Kita ini terus berkembang, terus menghadapi tantangan-tantangan baru di dalam dunia pendidikan, entah itu berkaitan dengan siswanya maupun teknologi ataupun kondisi alam
ataupun kondisi negara kita ataupun kondisi dunia. Oleh karena Bapak Ibu, yang pertama mari kita sama-sama tingkatkan kompetensi kita melalui apapun. Yang kedua, mari kita sama-sama biasa berbagi dengan teman. Ini adalah wujud diseminasi, wujud berbagi dengan teman dari Bapak. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dung, selamat ya. Ditunggu untuk perintah FL selanjutnya ya, atau diseminasi yang lainnya juga nanti Pak Mario saya tunggu juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengawas kita yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjut kembali ya kakak-kakak hebat dengan Kak Dung, Kak Dung atau Kak Asep Nugraha. Silakan. Ini ya karena nggak pakai mic, mohon maaf karena saya berolahraga yang biasanya lihatnya di lapangan saya akan mencoba tes kekuatan dari bekas suara saya. Insya Allah nanti akan menyampaikan di sana tidak lanjut apa yang didefinisikan. Seharusnya memang di awal saya pernah diajak untuk berkolaborasi dengan kelompok belajar yang awalnya Pak. Saya Pak Mario mungkin juga Anda juga menyampaikan pada saat kita ruang kolaborasi bahwa kita tidak tahu atau mungkin saya lupa bahwa di SMA 2 Lembang itu ada kelompok belajar. Nah ini adalah salah satu bentuk kami yang harus memang kami bekerja sama dengan kelompok belajar untuk mendefinisikan ini atau memaparkan program yang insya Allah akan kita sampaikan ya, kita akan sampaikan atau kita definisikan mudah-mudahan dari apa yang nanti disampaikan bisa menjadi program atau bisa jadi agenda yang memang bisa diselenggarakan di SMA 2 Lembang ini. Oke, yang berikutnya adalah tema program. Tema program saya ambil BSR, gitu ya. BSR itu singkatan dari bebas berekspresi. Terima kasih Pak Rik yang sudah memberikan singkatan dari bebas berekspresi. Tujuannya di sini apa? Bahwa bebas berekspresi di sini bebas berekspresi bahwa siswa kita di sini nanti pada saat pelaksananya bebas mengekspresikan diri melalui senam irama. Nah ini adalah tujuannya, tujuan atau latar belakang yang diambil dari saya. Saya melihat fenomena yang terjadi pada masa sekarang bahwa anak itu lebih aktif menggunakan gadgetnya ketimbang mereka mau bersosialisasi dengan teman-temannya sendiri. Sehingga banyak masa-masa muda yang memang dihilangkan atau sedikit berkurang dari anak-anak sekarang atau remaja-remaja sekarang. Mereka lebih asik hidup dengan dunianya sendiri dengan gadget. Ya, sehingga tadi komunikasinya berkurang, sosialnya berkurang, bahkan untuk bergerak pun mereka berkurang. Sehingga tujuan dari atau latar belakang dari pengambilan PLPR ini tujuannya memang tadi ingin mencoba lebih memaksimalkan lagi gadgetnya supaya lebih bermakna atau supaya lebih berguna ketimbang hanya dia main-main mobil legend dan seperti ini. Oke, dan berikutnya adalah tujuan dari program. Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, dengan melibatkan komunitas belajar seperti tadi yang saya sampaikan. Program ini dirancang untuk mendukung suara dan pilihan sehingga pada apa istilahnya pada nanti pelaksanaannya saya mencoba untuk memberikan beberapa opsi terhadap siswa untuk menentukan mulai dari menentukan kelompok, yang berikutnya menentukan mungkin temanya, bahkan untuk aksesoris pada saat pelaksanaannya juga kita berikan kepada mereka, sehingga kita tidak kontribusi di sini sebagai guru, kita hanya mencoba memfasilitasi dan mungkin memberikan istilahnya pendampingan. Di samping nanti ke depan insya Allah kita juga akan mencoba bekerja sama dengan beberapa mata pelajaran yang akan langsung berkaitan, seperti aja mungkin nanti ada seni budaya, ada juga PKWU, kebetulan di sini sekolah Adiwiyata, kita bisa juga pada saat pelaksanaan nanti misalkan menggunakan senam dengan atribut menggunakan barang-barang bekas kayak gitu. Untuk apa istilahnya, untuk hiasan dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah capaian langkah hasil. Yang pertama, siswa mampu merancang dan mempraktekkan senam irama, aktivitas senam irama. Yang pertama, mereka adalah mengadakan diskusi dengan kelompoknya mengenai senam yang akan ditampilkan, baik itu mulai menentukan lagunya,
koreonya dan sebagainya. Karena kebetulan di kelas 11 tadi sudah mencoba merancang, ya sudah coba merancang, terus juga mempraktikkan. Terus yang berikutnya, seperti saat tadi yang sudah disampaikan bahwa saya akan mengundang kombel di sekolah untuk berkolaborasi dalam nanti menentukan baik itu penilaian ataupun tema yang diberikan kepada peserta didik. Sementara hasil yang diharapkan di sini adalah siswa mampu merancang serta mempraktekkan senam irama sesuai ide dan kreativitasnya masing-masing. Sehingga kita juga akan mencoba memberikan tantangan terhadap siswa tersebut bahwa apa sih yang akan ditampilkan kayak gitu, baik itu koreonya, lagunya, dan juga tadi pakaiannya. Jadi tidak kaku harus menggunakan pakaian olahraga saja. Boleh misalkan kita menggunakan pakaian istilahnya pakaian adat daerah atau misalkan pakai simbol-simbol daerah dan sebagainya. Capaian hasil langkah yang kedua adalah meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama antar siswa. Langkah-langkah adalah coba memfasilitasi memfasilitasi kinerja kelompok yang membutuhkan kerjasama dan komunikasi. Jelas di sini sudah pasti bahwa kita mencoba tadi menghilangkan gadgetnya itu atau aktivitas siswanya yang memang lebih sendiri main Mobile Legends dipaksa untuk mereka belajar berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik. Yang berikutnya memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin pada kelompok tersebut. Yang berikutnya hasil yang diharapkan adalah peningkatan dalam kemampuan mereka berkomunikasi dan bekerja sama antar siswa. Memang ini berat biasanya. Kadang-kadang anak ada yang nggak mau ya berkolaborasi, misalnya ayah dengan suara nanam itu rambut saya kayak gitu dan sebagainya. Jangan seperti itu. Ya, dari sini kita coba mereka menurunkan egonya untuk belajar benar-benar berkomunikasi dan belajar mendengar pendapat orang lain. Capaian langkah berikutnya adalah peningkatan partisipasi aktif siswa dalam penyusunan program tersebut atau dalam penyusunan proyek tersebut, yaitu melibatkan siswa dalam proses perencanaan, ya mulai dari perencanaan bajunya, proyeknya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mendorong untuk memberikan masukan dan ide-ide mereka pada saat diskusi. Jadi kita coba belajar diskusi terbuka. Terus hasil yang diharapkan adalah siswa terlibat aktif dalam diskusi dan pelaksanaan program. Untuk program, insya rencananya skala program adalah sosialisasi. Alhamdulillah untuk sosialisasi mulai dari kemarin sebetulnya dengan kepala, terus sekarang hari ini disosialisasikan pada kelompok belajar dan minta beberapa hari ke depan mungkin akan disosialisasikan kepada peserta didik mengenai program yang akan dicanangkan yang insya Allah mungkin kalau bisa karena ini memang harusnya di program kurikuler kita menggunakan model pembelajaran yang berbentuk SEM, yaitu SWOT education model. Jadi di sini program insya Allah yang akan disampaikan nanti adalah bahwa segala sesuatu itu yang mengemas siswa. Dan terlibatkan guru di sini hanya sebagai fasilitator dan benar-benar memantau. Jadi mulai dari perencanaan dan sebagainya, termasuk nanti dari sisi kepanitiaan itu adalah siswa yang melaksanakan. Jadi kontribusi kita sebagai guru mungkin diundang itu sebagai guru dan nanti kita membantu memfasilitasi mereka dalam tahap perencanaan. Ya, pada pelaksanaan itu semuanya sudah siswa yang terlibat. Yang berikutnya adalah pengenalan konsep senam irama. Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin sekarang diulang lagi bahwa pengenalan konsep irama itu ada senam irama ada 3. Yang pertama itu ada pemanasan, ada senam inti, ada juga pendinginan. Jadi kita juga kenalkan bahwa low impact itu yang seperti apa, high impact atau yang mediumnya seperti apa. Terus penempatannya harus di mana. Yang berikutnya adalah nanti kita juga akan mencoba mengenalkan bahwa range-nya berapa, untuk di pemanasan cukupnya berapa, inti berapa, dan sampai kepada nanti pendinginan itu seperti apa. Yang berikutnya adalah diskusi dan perencanaan gerakan. Itu ke siswa seharusnya kita berikan dalam jangka waktu yang memang mohon maaf di sini belum dirubah karena awalnya tadinya mau pembelajaran gerak, tapi di perjalanan akan lebih besar sehingga waktu yang akan diberikan itu akan jauh lebih lama lagi karena untuk SEM ini tidak bisa dalam jangka waktu yang dekat. Berikutnya bimbingan hasil dan penerapan. Ya, ini untuk bimbingan hasil dan penerapan ini hanya sebatas kita bisa saja dilakukan tidak hanya dalam pembelajaran atau di kurikuler, tapi kurikuler juga kita
tapi ini adalah hal yang baru, mungkin adalah hal yang baru. Kalau menurut kita juga dulu pernah Pak yang namanya waktu musim COVID yang namanya pembelajaran tematik atau pembelajaran kolaborasi, PJOK berkolaborasi dengan apa. Nah, di SEM ini saya juga mencoba mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran yang nanti akan berkontribusi langsung terhadap hasil yang diharapkan atau proyek yang diharapkan daripada peserta didik tersebut. Nah, observasi dan evaluasi ini dilaksanakan nanti pasca pelaksanaan SEM. Ya, yang berikutnya adalah presentasi. Ini presentasi adalah bagaimana anak nanti mempresentasikan hasilnya pada saat perlombaan nanti. Yang berikutnya adalah pengaturan program. Program ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah dan insya Allah akan dilaksanakan atau dicoba dirancang untuk dilaksanakan pada saat jeda setelah ujian atau orat lah istilahnya seperti itu. Mitra dan komunitas belajar yang pertama adalah kepala sekolah secara langsung otomatis sebagai pendukung pelaksana program. Yang berikutnya guru PJOK sebagai lokomotif atau motornya dari program ini. Yang berikutnya adalah guru mata pelajaran yang nanti akan bersinggungan secara langsung. Yang berikutnya lagi adalah siswa sebagai pelaksana dan juga manajemen sebagai nanti yang mendukung secara baik itu perizinan, fasilitas dan sebagainya. Oke, nah ini modal aset yang dimiliki daripada SMA 2 Lembang. Yang pertama modal manusia. Modal manusia itu adalah sebetulnya ada guru, manajemen, kepala sekolah, keluarga sekolah juga siswa. Yang berikutnya adalah modal sosial. Modal sosial adalah hubungan yang baik antara guru, siswa dan manajemen sekolah. Modal fisik, alhamdulillah kita sudah memiliki lapangan yang cukup lumayan untuk bisa dilaksanakan. Serta hal-hal lain mungkin untuk senam ini kayak speaker, mungkin nanti meja dan sebagainya. Ataupun pada saat nanti menjelang pada saat perencanaannya juga nanti mau difasilitasi dalam hal speaker dan sebagainya. Karena biasanya kan anak-anak punya speaker, namun difasilitasi karena kemungkinan besar atau banyaknya ini terjadi pada saat selepas pulang sekolah atau di kurikuler tidak dalam lingkup kurikuler. Yang berikutnya adalah implementasi. Tadi implementasi memfasilitasi minat dan keterlibatan siswa dalam proyek tersebut. Yang berikutnya adalah penggunaan lapangan sekolah serta memanfaatkan aset yang ada di sekolah, baik itu aset fisik maupun aset manusia. Yang berikutnya adalah komunitas belajar serta manajemen sekolah dalam persiapan maupun pelaksanaan proyek tersebut. Rencana evaluasi, sumber informasi siswa menyusun refleksi tertulis untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman mereka belajar dalam penyusunan proyek. Yang berikutnya kami sebagai guru olahraga melakukan wawancara mengenai evaluasi program, efektivitas dan sebagainya. Terus yang berikutnya manajemen sekolah memberikan feedback untuk perbaikan dengan tindak lanjut yang berkelanjutan dari alat dan pengumpulan data. Kita mencoba mengumpulkan data dilakukan dengan dulu PJOK dan mengumpulkan komunitas lainnya. Terus efektivitas itu dari siswa mengenai pengalaman kita dalam program SEM ini. Kemungkinan tantangan, nah ini kita tidak bisa menutup kemungkinan, ya kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa apalagi musim hujan seperti ini akan banyak nanti tantangan. Yang pertama keterbatasan waktu, perencanaan dan penerapan hasil rancangan memerlukan waktu yang cukup lama dan jadwal kurikuler yang dapat membatasi waktu yang tersedia. Maksudnya di sini mohon maaf waktunya jadwal intra sehingga akan harusnya dilanjut pada kurikuler. Yang berikutnya adalah sumber daya yang terbatas. Terbatasnya fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan seperti ruangan yang memadai, alat bantu audio yang dibutuhkan serta lapangan. Ini akan jadi tantangan yang lebih bagaimana nanti siswa memanfaatkan aset yang lain. Jadi tidak perlu kita di ruangan saja atau tidak perlu di lapangan saja, tapi mungkin masih bisa menggunakan aset-aset yang lain yang berada di sekolah. Terus keterampilan dan pengalaman siswa. Siswa memiliki keterampilan berat dan pengalaman sebelumnya
dalam senam irama yang berbeda-beda. Ini adalah tantangan yang memang luar biasa karena menyatukan visi dan misi itu memang sulit, sehingga butuh komunikasi yang bagus antara keseluruhan anggota dari kelompok tersebut. Koordinasi dan kerjasama siswa menciptakan rancangan atau karya senam kreasi ini melibatkan banyak siswa, memerlukan koordinasi dan kerjasama tim yang efektif serta mampu menerima masukan dari lain pihak. Motivasi dan keterlibatan siswa ini yang paling mendasar. Kenapa? Karena kadang-kadang motivasinya apalagi selepas biasanya gini, ada yang namanya apa ya, kalau dalam pembelajaran itu ada yang namanya adil gender. Yang jadi masalah itu adalah rata-rata siswa laki-laki malu untuk melakukan gerakan-gerakan senam. Nah di sini coba kita meyakinkan lagi mereka bahwa di dalam olahraga itu tidak ada gender. Bahwa mau apapun itu olahraga itu bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Sehingga jadi mereka mau bekerjasama dengan baik untuk terlibat dalam penyusunan proyek tersebut. Dan akhirnya harus terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan kakak-kakak hebat yang sudah meluangkan waktu sekali lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adung yang hebat sekali, Kak Adung yang luar biasa memberikan diseminasi dari rencana tindak lanjut dari program PJOK. Oke, terima kasih untuk kehadirannya kakak-kakak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.